ya, sebagai Kepala Puskesmas di Logosari ya. Pagi hari ini kebetulan Dok, saya dapat panggilan untuk vaksin ya. Saya ingin sedikit memberikan info ya Dok ya. Yang selama ini vaksin masih ada beberapa orang yang menganggap plus minusnya masih ada pendapat orang banyak. Mungkin sedikit Dr. Puri bisa menjelaskan vaksin ini sebetulnya seperti apa. Jadi vaksin COVID-19 ini memang kita berikan pada tahap kedua ini untuk lansia, pada lansia yang sudah berumur di atas 60 tahun. Adapun tujuan pemberian vaksin ini sebenarnya adalah agar yang mendapat vaksin itu bisa membentuk antibodi di tubuhnya. Jadi, efektivitas dari vaksin Sinovac yang kita gunakan ini sekitar 65-70%, seperti itu. Artinya apa? Memang di vaksin ini istilahnya kalau kita vaksin itu tidak langsung kebal, tetapi paling tidak kita dapat mengurangi gejala yang timbul pada penderita yang terserang COVID-19. Apalagi kalau yang terserang itu lansia, biasanya gejalanya langsung gejala berat. Dengan adanya vaksinasi ini biasanya pasien mungkin ada kemungkinan tetap terkena, tetapi gejalanya tidak terlalu berat, sehingga pasien dapat bertahan. Nanti setelah antibodinya terbentuk, pasien akan mengalami kesembuhan. Memang masa inkubasinya paling tidak antara 10 sampai 14 hari. Diharapkan setelah masa itu pasien sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, vaksin yang dari Sinovac ini memang di wilayah Logosari Kulon ini kita baru memfokuskan ke lansia. Memang istilahnya droppingnya juga tidak banyak, sehingga kami melakukan pendataan di daerah-daerah yang vaksinnya yang lansianya belum tervaksin ya. Kami mungkin minta tolong mungkin kepada warga atau RW, ketua RT atau ketua RW yang mengetahui bahwa ada warga lansianya yang belum tervaksin, mohon bisa diinfokan ke kami, sehingga nanti pada waktu vaksin itu datang kami langsung bisa melakukan pemanggilan. Selain itu bisa juga langsung mendaftar di link yang sudah kita bagikan ke masyarakat. Gitu Pak. Ya, terima kasih Dr. Puri. Jadi kami hari ini bersyukur ya bisa mendapatkan panggilan untuk vaksin. Saya masih yang pertama Dok ya, jadi nanti pasti akan ada yang tahap 2 ya Dok ya. Saya sudah berbicara dengan Dr. Puri bahwa hari ini saya sebetulnya puasa ya Dok ya, tapi ternyata ada fatwa MUI ya Dok ya yang mengatakan kita diperbolehkan ya dengan fatwa nomor 13 tahun 2001 ya Dok ya. Di situ jelas bahwa dengan puasa tidak menjadi persoalan. Jadi hari ini kami masih berpuasa Lur, karena sudah ada kepastian yang disampaikan dari fatwa MUI. Kami akan melakukan vaksin dengan tetap berpuasa ya. Jadi itulah bisa kita sampaikan. Mungkin cukup ya Dr. Puri yang disampaikan. Tambahan ya. Oh silakan. Ya. Untuk Bapak Ibu yang belum vaksin, saya kira jangan takut ya. Mungkin banyak berita beredar di grup WA atau dimanapun yang hoax, yang vaksin itu akan mengakibatkan gejala seperti ini atau kemudian akan menjadi seperti ini. Tidak perlu khawatir, jangan takut ya. Kita sudah memvaksin kurang lebih sekitar 4.000 lebih lansia ya, dan sampai hari ini insya Allah belum ada laporan satupun ya dari para lansia kasus yang menderita gejala ya. Kalau gejala seperti demam ringan, pusing ataupun kemeng-kemeng itu adalah hal biasa, karena itu adalah menunjukkan bahwa tubuh bereaksi untuk membentuk antibodi. Jadi sekali lagi jangan takut, jangan percaya berita-berita yang sumbernya tidak jelas. Ya. Sedulur ya,
kamu harus percaya karena sumbernya jelas ya, beliau ini adalah seorang dokter ya, kebetulan juga kepala puskesmas di Telogosari yang sampai hari ini sudah sekitar 4.000 ya dok ya, yang divaksin, dan apa yang disampaikan tadi tidak ada keluhan, tidak ada kasus yang muncul ya semenjak dilakukan vaksin sampai hari ini. Oke sedulur ya, hari ini kami akan melakukan tahapan vaksin ya. Dokter Puri sudah memberikan waktu kepada kami, terima kasih dokter ya bahwa. Namun perlu diketahui bahwa kenapa saya baru dipanggil, karena memang ada urutan ya, jadi ada prioritas usia. Manula itu kan saya masih tergolong baru purna ya dok ya, usia manulanya masih belum. Jadi yang dahulu itu diprioritaskan karena mungkin usianya udah sekitar 65 ke atas ya, sampai nanti akhirnya turun ya dok ya, sampai usia 60 ya dok manula itu. Nah inilah alasan kenapa saya baru dipanggil ya, dari teman-teman jangan berpikiran yang macam-macam, ada pelayanan yang mungkin tidak sesuai yang diinginkan, bukan ya. Jadi pelayanan ini sudah dilakukan sesuai dengan tahapan yang benar. Jadi teman-teman atau sedulur yang ada di Telogosari tunggu saja ya dok ya, nanti akan terus diurai, dicari tahapan-tahapan yang berikutnya. Oke sedulur semua, terima kasih ya hari ini sudah mengikuti kami mendapatkan vaksin COVID-19 tahap yang pertama bersama Dokter Puri. Oke, selamat pagi dok. Terima kasih, sukses selalu ya, sehat selalu. Ketemu tetangga ya. Pas saya mau vaksin, ketemu apa? Itu sok ya, di mana-mana ketemu ya. Jadi orang sepeda tapi ribet kesehatan. Ribet ya, nanti mesti ketemu. Bersyukur ya Pak ya. Nanti kita diberi kecocokan ya. Oke, dengar ya. Jadi hari ini kami akan vaksin ya. Oke. Iya. Pak Agus Supriyono, ada sakit COVID? Pernah sakit COVID? Enggak, jangan. Ya, enggak pernah ya. Pernah merawat orang sakit COVID? Belum. Dan enggak pernah ya. enggak. Ada sakit darah tinggi? Alhamdulillah tidak. Tidak. Gula? Tidak. Jantung? Tidak. Stroke? Tidak. Ada ya. Terus sekarang posisi batuk? Tidak. Mboten nggih. Sesek? Tidak. Mboten nggih. Terus naik anak tangga masih bisa nggih? Bisa. Kamarane nggih. Bisa. Masih bisa. Saya gues rutin, Mbak. Gues. Iya, minggu 2 kali. Berarti itu nggih. Tapi puasa Mbak hari ini. Puasa nggih. Ya. Sudah makan nasi? Tadi malam. Tapi sahurnya jam 12 nggak apa-apa ya? Jam 12 ya. Bismillah. Alhamdulillah bisa nanti apa gue cobain di Pak nggih. Ada pantangan makanan enggak ya? Pantangan enggak sih, makannya bergizi nggih. Siap. Oke, terima kasih. Ya. Kartu vaksinnya sudah jadi untuk vaksin pertamanya.
Atas nama dan lengkap ya? Ya, betul, sesuai dengan KTP. Ya. Untuk jadwalnya ada di lampiran paling belakang. Ya. Tanggal 24 Mei 2021. Oke. Untuk lansia 28 hari. Oh, siap. Sampun. Oke. Terima kasih ya Mas sudah divaksin. Ya, Sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin.